Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab 32. Babun fadlu dha'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang lusuh ya. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dengan tujuan sebagai tasliyah, hiburan di orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan kekurangan, dengan kemiskinan. Sungguhnya jika mereka bertakwa kepada Allah, boleh jadi mereka di dunia tidak dihargai oleh manusia, tapi mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita jelaskan. Yang pertama, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil dari firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyabarkan dirinya. Wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Sabar untuk apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabar bersama orang-orang yang ikhlas, yang mereka miskin. Bersabar bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari maupun di petang hari, yang mereka mencari wajah Allah, itu ikhlas. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sampai kedua matamu melampaui mereka, tidak memperhatikan mereka hanya karena tergiur dengan keindahan dunia. Sebab nuzul ayat ini yaitu datang sebagian pembesar-pembesar Quraisy yang mengatakan kepada Muhammad SAW, ide, kalau kau ingin kami menjadi pengikutmu, wahai Muhammad, tinggalkanlah orang-orang fakir tersebut. Ya, kami ingin dispesialkan, diistimewakan. Tidak bisa kami gabung sama orang-orang miskin tersebut. Ya, sempat ini, sebagian ulama mengatakan sempat ide ini yang diutarakan oleh orang-orang kafir Quraisy, para pembesar-pembesar Quraisy, sempat masuk ke hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi memikirkan maslahat. Bisa jadi kalau orang-orang pembesar-pembesar ini masuk Islam, maka yang lainnya akan segera ikut. Tetapi kemudian Allah menegakkan atau menguatkan iman Nabi SAW dengan menyuruh Nabi jangan pedulikan mereka, sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang miskin-miskin tersebut, yang mereka berdoa kepada Allah di pagi hari maupun di petang hari, yuriduna wajhah, mereka mengharapkan wajah Allah. Dan ungkapan seperti ini, mengharapkan wajah Allah, maksudnya mereka ikhlas, ya, ikhlas kepada Allah, tidak mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan beliau berdoa, Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku adalah amalan yang saleh, ya. Allahumma ja'al amali kullahu salihan. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku adalah amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan jadikanlah amalanku murni hanya untuk mencari wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a. Dan jangan kau jadikan sedikit pun amalanku bercampur dengan keinginan untuk mendapatkan pujian siapapun. Jadi Allah menyuruh Nabi SAW bersabar dengan orang miskin tersebut. Karena mereka biasanya orang-orang yang susah, mereka lebih tulus, ya, mereka lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi disuruh untuk bersabar bersama mereka. Namun Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, meskipun
ayat ini sebab nuzulnya terkait dengan orang-orang miskin yang mereka ikhlas, namun ayat ini umum, yaitu seorang disuruh untuk bersabar bersama orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ada teman-teman kita yang terasa bahwasanya mereka tulus ya, mereka ikhlas ya, maka bersabarlah untuk bersama mereka. Karena mencari orang-orang yang tulus tidak mudah ya, tidak mudah. Kita punya teman-teman yang kalian tulus, ikhlas, bersabar untuk bergaul dengan mereka, bersabar untuk berjalan dengan mereka ya. Meskipun mereka tentunya punya kekurangan ya. Makanya Nabi disuruh untuk bersabar. Ya, namanya para fuqara mesti ada keluhan-keluhan atau kekurangan-kekurangan, tapi Nabi disuruh untuk bersabar. Jadi ini juga ayat dijadikan dalil tentang pentingnya berteman dengan teman-teman yang baik ya. Di antara salah satu hal yang menjadikan seorang istiqamah adalah berteman dengan teman-teman yang baik. Kemudian Allah mengatakan ya, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah pandanganmu melampaui mereka orang miskin ini hanya karena ingin mencari kehidupan dunia. Ya, karena kehidupan dunia tentunya ya hanya sementara dan juga akan segera sirna. Ya, jangan sampai seorang meninggalkan amal soleh hanya karena ya mengejar kehidupan dunia yang akan mudah sirna. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mensifati kehidupan dunia dengan zahrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Janganlah engkau panjangkan pandanganmu ya kepada kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada sekelompok mereka, zahratal hayatid dunya. Kenikmatan-kenikmatan duniawi tersebut hanyalah mawar kehidupan dunia ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya Allah menamakan keindahan dunia dengan mawar karena mawar itu memang indah, berwarna-warni, kemudian aromanya menarik, tetapi dia cepat sekali layu ya. Dan tidaklah dikatakan dunia kecuali diambil dari dua makna. Ada yang mengatakan maknanya adalah dunu, yaitu dekat karena cepat berakhir, atau dikatakan dani, rendah, tidak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Maka jangan sampai seorang orientasinya adalah dunia. Baik, ayat ini mengisyaratkan tentang pentingnya kita punya kawan-kawan yang juga miskin, yang susah ya. Dan ada faedah kita bergaul dengan orang-orang susah ya. Kita bergaul dengan orang susah, ada kesempatan bagi kita untuk membantu mereka, dapat pahala dengan membantu mereka. Ada faedah menjadikan kita pandai bersyukur karena kita sering melihat orang yang susah ya. Ya, kemudian ada faedah menjadikan kita ingat untuk akhirat, karena kalau kita lihat orang susah berdoa ingat akhirat, maka kita lebih mudah untuk ingat akhirat. Jadi jangan sampai kita bergaul hanya sama orang-orang berada, orang-orang kaya saja, enggak. Kita harus punya teman-teman juga yang mereka susah sehingga kita dapat pahala dengan bergaul dengan mereka dan dapat faedah dengan bergaul dengan mereka ya. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis-hadis yang terkait dengan bab ini, bab keutamaan orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin ya. Hadis pertama, An Harithah bin Wahab radhiyallahu taala anhu ya. Dari Harithah bin Wahab, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni surga. Siapa penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Setiap orang yang lemah dan dianggap rendah oleh masyarakat, yang seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan penuhi sumpahnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maka aku kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka jahanam. Kullu utullin jawadzin mustakbir. Setiap orang yang kasar, yang keras, kemudian jawad ini ada beberapa makna, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, di antaranya al-jamu al-manu', yaitu yang suka ngumpulin harta tapi pelit, atau orang yang besar kemudian berjalan dengan kesombongan, atau orang yang pendek tapi besar badannya karena
perhatiannya untuk dunia saja ya. Kemudian mustakbir, orang yang sombong. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang surga dan neraka ya. Dan kita tahu surga itu hak dan neraka itu hak benar adanya. Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang sifat-sifat surga dan neraka, dan Rasulullah SAW juga kabarkan tentang penghuni neraka dan sifat-sifatnya. Tentunya surga dan neraka adalah dua hal yang kontradiktif ya. Kemudian penghuninya juga adalah dua kelompok yang kontradiktif, dan sifat-sifatnya juga kontradiktif antara sifat-sifat penghuni surga dan sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Adapun sifat-sifat penghuni surga, Rasulullah SAW mengatakan ya, di antara mereka adalah kullu dhaifin mutadha'afin. Kullu dhaif maksudnya orang yang lemah, orang yang miskin. Yang mutadha'af di sini dengan memfathahkan ain. Mutadha'af artinya dianggap enggak dipandang oleh orang. Namanya demikian. Dianggap lemah, orang rendahan, orang-orang tidak ada yang mandang dia. Ya, tetapi orang ini spesial, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan penuhi sumpahnya. Ya. Ala ukhbirukum bi ahli nar, mau kabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka, lawannya. Kalau yang tadi lemah, dianggap remeh oleh orang, yang ini ya, kullu utulin, yaitu orang yang keras, kaku, sombong, ya, memiliki harta yang banyak, pelit, ya ini sifat penghuni neraka jahanam. Meremehkan orang lain, ya. Kalau penghuni surga tadi diremehkan oleh orang. Jadi diremehkan orang ini, meremehkan orang lain. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan sifat penghuni surga, kullu dhaifin mutadha'af. Yang pertama disebutkan setiap orang yang lemah dan dianggap remeh. Atau dalam tafsiran yang lain dengan mengkasrah ain, mutadha'if, setiap orang yang lemah. Mutadha'if artinya dia adzalla nafsahu lillah, dia merendahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menghinakan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penghuni surga. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mudahkan sumpahnya tersebut. Sebagai contoh, ada dua contoh yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah salah seorang sahabat ya, yang dia, kalau tidak salah, Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu, yang kemudian dia punya saudari perempuan namanya Rubayyi ya. Rubayyi ini terjadi persengketaan dengan seorang gadis, kemudian dia patahkan gigi jariyah tersebut. Dia patahkan gigi gadis tersebut. Akhirnya keluarganya menuntut agar dihukum qisas. Berarti Rubayyi, saudarinya Anas bin Nadhr, juga harus dipatahkan giginya. Maka sampailah kabar ini kepada Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la tuksar ya thaniyatur Rubayyi." Kata dia, "Ya Rasulullah, tidak akan patah gigi Rubayyi." Kata Rasulullah SAW, "Ya Anas, al-qisas fi kitabillah." Wahai Anas, hukum qisas telah berlaku. Bahwasanya orang yang mematahkan gigi orang, dia juga giginya dipatahkan. Kata dia, "Wallahi," dia bersumpah di hadapan Nabi SAW, "Demi Allah, lan tuksar, gigi adik perempuanku atau kakak perempuanku tidak akan terpatahkan." Dia bersumpah di hadapan Nabi. Bukan dia melawan hukum Nabi, tapi dia bilang dia yakin bahwasanya Allah tidak akan menjadikan hal tersebut. Dan dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar, setelah itu keluarga gadis tadi memaafkan. Kemudian Nabi mengomentari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di antara hamba-hamba Allah, inna min ibadillah man aqsam 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia bersumpah, maka akan dipenuhi sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Salah satu lagi contoh, seorang namanya Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini saudaranya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu punya beberapa saudaranya. Al-Bara' bin Malik saudara sekandung ayah dan ibu, dan dia punya saudara seibu, siapa namanya? Ya Aba Umair yang Rasulullah SAW pernah menegur Abu Umair ketika burungnya mati ya. Saudara kandungnya namanya Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berkata di hadapan para sahabat,
Ya. Sungguhnya ya, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah ada yang berpakaian lusuh ya, zu timrain, yaitu memakai dua pakaian yang lusuh. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah akan kabulkan sumpahnya tersebut. Minhum Al-Bara' bin Malik. Kata Nabi, di antara mereka Al-Bara' bin Malik. Di antara orang tersebut Al-Bara' bin Malik. Dan ini didengar oleh para sahabat. Ketika terjadi perang, namanya perang Al-Yamamah, ketika perang besar setelah wafatnya Nabi SAW di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid menyerang nabi palsu yaitu Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Maka terjadi perang yang sangat luar biasa dan kaum muslimin sangat kepayahan. Karena pengikut Musailimah Al-Kadzdzab juga mereka menganggap mereka sedang berjihad, membela nabi baru. Membela nabi baru melawan orang-orang yang tidak mengakui nabi baru, dan mereka terkenal dengan perjuangan. Sampai Khalid pun kepayahan, Khalid pun terluka radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai akhirnya mereka kesulitan untuk mengalahkan Musailimah Al-Kadzdzab. Maka Al-Bara' bin Malik dengan pedenya dia mengatakan, tolong taruh saya di atas turs, yaitu di atas perisai, lemparkan. Jadi mereka masuk dalam benteng dan sulit dibuka, sementara mereka serang dari apa? Dari luar dengan panah dan macam-macam. Akhirnya tidak ada jalan satu-satunya kecuali pintu benteng harus dibuka. Nah, bagaimana caranya? Tidak bisa mereka membuka pintu dari benteng tersebut. Maka Al-Bara' bin Malik minta agar dia dilemparkan ke dalam apa? Benteng sendirian. Maka dia pun ditaruh di atas di sebuah perisai, kemudian didorong pakai tombak atau apa, kemudian didorong, akhirnya dia pun masuk ke dalam tembok dan dia melawan musuh sendirian. Dan dia berhasil membuka pintu, kemudian kaum muslimin masuk dan menang, dan dia terluka parah sampai dirawat oleh Khalid bin Walid selama sebulan. Tapi intinya dia berhasil membuka apa? Buka pintu. Ini Al-Bara' bin Malik. Luar biasa ya. Intinya dalam beberapa peperangan, ada peperangan dulu, disebutkan dua peperangan. Peperangan selanjutnya, dia berperang ketika kondisi kaum muslimin dalam kondisi sulit. Ini setelah wafatnya Nabi SAW. Para sahabat berkata, ya Al-Bara' bin Malik, bukankah Nabi SAW telah berkata, di antara orang-orang yang bersumpah akan oleh Allah adalah engkau, fa'aqsim ala rabbik, bersumpahlah atas nama Allah agar kita menang. Maka dia bersumpah, ya Rabbi aqsamtu alaik, ya Allah aku bersumpah kepadamu agar engkau memenangkan kami. Akhirnya menang. Terus peperangan berikutnya, kaum muslim dalam kondisi sulit lagi. Mereka datang lagi, Bara', kamu kan Nabi pernah bilang, kalau kamu bersumpah akan dikabulkan. Dia berdoa lagi, ya Allah, aku bersumpah atas nama engkau ya Allah, menangkanlah kami dan susulkanlah aku kepada Nabi. Akhirnya dia meninggal. Akhirnya dia menang, kaum muslim menang, tapi dia apa? Meninggal dunia. Jadi ada orang yang mungkin lemah, kita remehkan, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah penghuni surga ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya barometer tersendiri dalam menilai seseorang, itu takwa. Manusia, masyarakat punya barometer tersendiri. Mereka menilai seorang dari kekayaan, dari kebesaran mungkin tubuh yang kuat, dari popularitas, dihargai. Itu kebanyakan kita seperti itu, menilai orang dari kekayaannya, dari jabatannya, ya. Tidak menilai dari ketakwaannya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang dinilai bukan dengan harta, bukan dengan fisik, ya, tetapi nilai dari keimanannya. Kata Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada fisik kalian, kerupa kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian, ya. Hati dan amal kalian. Makanya seorang lebih harus memperhatikan hati dan amalnya daripada memperhatikan apa? Fisik dan penampilannya. Jangan sampai terbalik. Penampilan terhadap fisik luar biasa, ya. Penampilan, ya, mungkin pakaian, mungkin sorbannya, mungkin tasnya, mungkin jam tangannya, mungkin semuanya perhatian luar biasa. Tapi hati dan amalnya kurang diperhatikan. Ketahuilah itu tidak mengangkat derajat seorang sama sekali di sisi Allah. Mengangkat derajat seorang adalah hatinya. Maka bisa jadi seorang, nanti akan datang hadis yang menyebutkan akan hal ini. Seorang yang secara duniawi orang semua hormat sama dia. Penampilan oke.
tetapi dia sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang ingin diangkat derajatnya dengan penampilan fisik mengakibatkan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, hati-hati ya. Saya ingatkan kepada kawan-kawan yang diberi kelebihan harta, ya, mungkin hati-hati, ibu-ibu juga ya. Jangan beli tas-tas yang terlalu mahal ya. Mahal-mahal dikit ya mungkin lah, kalau duitnya banyak tapi jangan terlalu mahal. Kalau sudah terlalu mahal pasti bawaannya sombong, pasti. Ingin menunjukkan saya punya tas cap ini, merek ini, itu pasti. Ya. Kalau sudah niatnya untuk pamer pasti ada kesombongan. Kalau sudah sombong, hinalah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hina. Ya. Tasnya sampai ratusan juta, ya ngapain seperti itu ya? Makanya dikatakan sampai sebagian orang karena saking ingin dianggap dia beli tas KW. Dia beli tas KW supaya dianggap. Ya. Untuk membedakan tas KW dengan tas asli, lihat kalau hujan ya katanya. Kalau tas KW kalau hujan ya digunakan untuk apa? Payungan. Kalau tas asli dia basah-basah yang penting tasnya selamat. Itu asli berarti. Kalau KW jadikan payung. Ayo KW dulu. Jadi jangan sampai kita ingin keren, entah dengan tas kita, entah dengan jam tangan kita, entah dengan mobil kita, entah dengan motor kita. Kita ingin keren, ingin dianggap orang, terus kita jadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita terhina? Ketika kita mulai angkuh. Dan benda-benda mewah itu sangat mudah membuat orang angkuh. Enggak apa-apa, pakai sesekali kalau ada keperluan, ingin ketemu dengan klien atau ketemu dengan teman bisnis, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, yang penting jangan harus bisa menata hati. Kalau tidak mau, mending tidak usah ya. Mending tidak usah. Bukan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala memuji seorang yang dia mampu memakai pakaian yang mewah tapi dia takut karena Allah, maka dia tinggalkan. Baik. Lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki lewat di hadapan Nabi. Faqala li rajulin indahu jalis, maka Rasulullah SAW bertanya kepada ada seorang sahabat yang duduk di samping Nabi, sedang duduk. Kata Nabi, ma ra'yuka fi hadha? Wahai fulan, bagaimana menurutmu tentang orang yang baru lewat tadi? Maka faqala, sahabat ini komentar, rajulun min asyrafin nas, yang lewat tadi adalah orang termasuk orang paling mulia di kalangan manusia. Hada wallahi hariyun in khataba an yunkah. Ini orang demi Allah kalau dia ngelamar pasti diterima. Hebat kan? Ngelamar pasti diterima. Wa in syafa'a an yushafa. Kalau dia kasih rekomendasi, beri syafaat pasti rekomendasinya diterima. Orang hebat berarti. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam mendengar komentar tersebut. Summa marra rajulun akhar. Kemudian lewat orang lain, lelaki lain lewat. Faqala lahu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat lagi, ma ra'yuka fi hadha? Bagaimana menurut tentang yang kedua ini lewat? Faqala, maka sahabat mengomentari, ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, ini orang miskin. Hadha hariyun in khataba alla yunkah. Ini orang kalau melamar pasti ditolak. Jangan bilang gue banget ya. Saat saya sudah ngelamar berkali-kali ditolak melulu ya. Kayak hadis ini. Hada hariyun in khataba alla yunkah. Ini orang kalau ngelamar ditolak. Wa in syafa'a alla yushaffa. Kalau dia kemudian memberi rekomendasi, tidak diterima rekomendasinya. Wa in qala alla yusma. Ya. Kalau dia ngomong tidak didengar liqauli, orang tidak mandang. Dia yang pertama kalau ngomong orang dengar. Karena orang hormat semua sama dia. Kalau ngelamar pasti diterima. Semua orang berkeinginan agar dia menjadi mantu mereka. Ya. Kalau ngomong didengar. Ini kalau khidbah tidak diterima, ngelamar ditolak. Kalau beri rekomendasi tidak dianggap, kalau ngomong tidak didengar. Faqala Rasulullah SAW kemudian berbicara, hadza khairun min mil ardi misli hadza. Yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama sepenuh bumi. Artinya kalau ada model pertama ini sepenuh bumi, miliaran orang, masih lebih bagus orang yang kedua. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini, ini sangat jelas
bahwasanya penilaian masyarakat tidak menunjukkan orang tersebut otomatis mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang pertama tadi. Ngomong pasti didengar, kalau berikuas pasti diterima, ya, kalau ngelamar pasti diterima. Ya. Tetapi ternyata kalau dia ada 1 miliar orang seperti dia, masih kalah dengan orang satu yang kedua tadi yang kalau ngelamar ditolak. Siapa yang ngelamar ditolak? Ngelamar ditolak, rekomendasi didengar, ya. Kalau ngomong tidak ada yang mau nanggapi. Tapi ternyata di sisi Allah lebih mulia daripada orang yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya Allah punya, Subhanahu wa ta'ala punya nilai sendiri dalam menilai seseorang. Yang nilai tersebut kembali kepada takwa Allah. Pada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Tuba li rajulin akhadha bi anani farasihi mujahidan fi sabilillah. Ash'atha ra'suhu mughabbaran qadamah. In kana fil hirasa kana fil hirasa, in kana fis saqa kana fis saqa. In ista'dzana lam yu'dzan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa' lahu. Kata Rasulullah SAW, sungguh beruntung seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala memegang tali kekang kudanya untuk berjihad. Rambutnya penuh dengan debu, rambutnya semerawut, badannya penuh dengan debu. Kalau dia ditugaskan di bagian belakang, dia tetap bertugas untuk berjuang meskipun bagian belakang, bukan panglima, bukan bagian depan, bukan strikernya di bagian apa? Belakang. In kana fil hirasa, kalau tidak suruh ikut perang, suruh jaga di luar, dia nurut. Pokoknya di sana pun dia nurut. Orang ini sta'dzan, kalau dia minta izin tidak diizinkan. Wa in syaffa, kalau dia beri rekomendasi, lam yusyaffa, tidak diterima rekomendasinya. Kenapa tidak dianggap? Prajurit cuma bagian belakang atau bagian penjaga, bukan panglima, bukan jenderal, bukan, tapi kata Nabi, tubalahu, surga baginya. Surga baginya. Kembali lagi, penilaian manusia tidak otomatis kemudian menjadi seorang itu mulia. Makanya kita jangan terpedaya kalau orang memuliakan kita. Belum tentu. Orang memuliakan kita, orang hormati kita. Ingin kalau ketemu seperti karismatiknya luar biasa. Kalau ketemu dengan orang tersebut kayaknya gimana gitu ya. Kayak kemarin teman saya cerita, Ustaz ada si fulan tuh. Kalau kita lihat dia, karismatiknya luar biasa. Kalau kita ketemu kayaknya gimana? Tahu-tahu ketangkap korupsi. Orang semua hormat sama dia, tapi ternyata ketangkap KPK. Jadi susah ya. Kalau orang hormat dia, ini manusia tidak ada. Bukan berarti manusia semua suka sama kita, follower kita banyak, kemudian kita tinggi di sisi Allah. Enggak. Meskipun antum kalau siap ngelamar diterima, belum tentu antum nilai baik di sisi Allah, belum tentu. Ya, lihat ada orang yang tidak dikenal, mungkin direndahkan, tidak dianggap, ya, tetapi ternyata dia tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini hiburan bagi orang yang mungkin tidak dianggap oleh orang lain, nggak ada masalah. Yang penting antum dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak anggap Anda, ya, nggak usah terlalu sedih. Selalu yang menghibur kita adalah kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir ketika mereka minta dijamu di sebuah kampung. Hatta idza ataya ala qaumin istatama ahlaha. Ya, ahla qaryatin fastatama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir datang ke sebuah kampung, kemudian mereka berdua minta untuk dijamu. Fa abau ayyudayyifuhuma, ternyata penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu mereka. Bahkan Al-Alusi ketika menafsirkan ayat ini, dia mengatakan zahirnya atau ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa dan Khadir mengetuk pintu satu persatu. Minta dijamu. Karena mereka tamu, mereka bersafar, mereka punya hak untuk dijamu. Untuk tiap pintu diketuk, tidak ada yang mau. Disuruh pergi. Fa'abau ayyudayyifuhuma, semuanya enggan untuk menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Kalau antum tidak dihormati oleh orang lain, antum ingat kisah ini. Nabi Musa, Nabi Khadir aja tidak dihormati satu kampung. Antum siapa? Allah alam. Antum siapa? Nabi Musa yang kata Allah, wa kana indallahi wajihan. Dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa yang dia pernah berdoa, ya, waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, angkatlah Harun sebagai rasul untuk menemaniku.
Allah kabulkan. Bayangkan. Bukan minta ya Allah jadikan anakku soleh, jadikan istriku soleha, jadikan suamiku soleh. Ini minta agar kakaknya dijadikan nabi. Luar biasa. Mungkin kita sering berdoa, ya Allah jadikanlah suamiku soleh, enggak soleh-soleh. Ya Allah jadikan istriku soleha, enggak soleha-soleha. Masih ngomel melulu. Ya Allah jadikanlah anakku soleh, ternyata enggak soleh. Masih bandel terus. Ini bukan minta soleh lagi. Minta dijadikan apa? Nabi, dan langsung Allah kabulkan. Qala qad utita su'laka ya Musa. Dikabulkan doamu langsung. Itu saja tidak dihormati oleh satu kampung. Nah, kalau antum tidak dihormati orang, ingat kisah ini. Antum siapa sih? Antum siapa? Nggak usah doa. Saya rajin sholat malam, saya rajin sedekah supaya dihormati. Nggak usah. Yang penting Allah sudah tahu sama saya, biasalah. Nggak semua orang harus menghormati kita. Ya. Meskipun antum saya nggak mau ke situ lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian dendam, nggak usah lah. Ya biasa. Kita tidak mencari penghormatan manusia. Jadi kita ingat hadis ini. Ini setiap lamar ditolak. Ya. Ngomong nggak didengar ya. Gue banget ya. Beri rekomendasi tidak dianggap. Ya udah. Bukan berarti antum hina di hadapan Allah. Enggak. Ini hiburan. Jadi faedah hadis ini hiburan bagi orang yang tidak dihormati. Yang kedua, peringatan bagi orang yang merasa dihormati. Jangan terpedaya dengan penghormatan orang lain. Jangan terpedaya. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan naru." Berdiskusi atau debat antara surga dan neraka. Faqalatin nar, maka neraka berkata, "Fiyal jabbarun wal mutakabbirun." Di neraka ada orang-orang yang al-jabbarun, al-mutakabbirun. Al-jabbarun maksudnya orang-orang yang kasar, ya, menzalimi orang. Al-mutakabbirun orang sombong. Ini bedanya al-jabbarun sama mutakabbirun. Mutakabbirun terkait dengan sombongan, al-jabbarun terkait dengan berbuat zalim, kasar sama orang lain. Itulah penghuniku kata neraka. Wahai surga, penghuniku orang-orang hebat. Orang sombong sama orang yang hebat, suka zalimi orang. Waqalatil jannah, al-jannah berkata, "Fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum." Yang tinggal di tempatku di surga adalah orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, yang enggak dianggap, rakyat jelata. Faqadallahu bainahuma, maka Allah pun memutuskan di antara mereka berdua. Allah berkata, "Innakil jannatu rahmati, innakil jannah rahmati arhamu biki man asya." Wahai surga, engkau adalah rahmatku, yang dengan engkau aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Wa innakin nar, dan engkau wahai neraka, azabi u'adzibu biki man asya, dan engkau adalah azabku, aku mengadab denganmu siapa yang aku kehendaki. Walikilaykuma alayya mil'uha, dan aku akan memenuhi kalian berdua. Rawahu Muslim. Baik. Khilaf di kalangan para ulama, apakah ini pembicaraan nyata atau sekedar hikayat untuk menggambarkan tentang hakikat surga dan neraka. Beliau mengatakan hanyalah majaz atau hikayat, ya, menggambarkan seakan-akan mereka saling berbicara untuk menjelaskan hakikat isi surga dan neraka. Beliau mengatakan kita ambil zahirnya bahwasanya neraka dan surga bisa berbicara sebagaimana Allah bisa membuat yang lain berbicara. Kulit, tangan, kaki bisa berbicara pada hari kiamat kelak, ya. Padahal mereka benda-benda mati, tapi mereka bisa berbicara. Demikian juga surga dan neraka bisa berbicara. Tapi ini dalil bahwasanya kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin, orang-orang susah. Dan kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang yang jabbarun, yang suka menzalimi orang lain, dan orang-orang mutakabbirun. Mutakabbirun yaitu orang yang sifatnya dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesombongan, innahu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kapan kita memiliki sifat menolak kebenaran, sudah disampaikan kebenaran, kita ngeyel dari kanan, dari kiri, orang sombong. Orang yang tidak sombong ketika dia tahu itu dalilnya benar, apa yang disampaikan, argumentasi yang disampaikan benar, maka dia tunduk. Dia tunduk bukan kepada orang tersebut, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau tidak salah Imam Syafi'i berdebat, dia mengatakan, dan dia berangan-angan kebenaran muncul dari lawan debatnya. Berangan sehingga dia akan tunduk, ya.
sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dikasih tahu ngeyel, dia jelas ya. Benar, tapi dia ngeyel larikan ini orang sombong. Orang sombong, ya sudah, jangan paksa lagi diskusi sama dia, orang sombong mau diapain. Atau yang kedua, sifat sombong adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Ketemu orang, siapa itu? Apa gitu. Itu meremehkan orang lain. Baik perkara dunia maupun perkara agama. Meremehkan orang lain tidak harus perkara dunia. Perkara agama juga sama. Ya. Apa ilmunya cuma segitu? Ini cuma cetak. Itu meremehkan, tidak boleh. Itu sombong. Kita punya kaidah, Allah berikan kita keutamaan bukan untuk kita sombongan, tapi untuk kita syukuri. Untuk kita syukuri. Kapan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita sombongkan, itulah kita berarti telah istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati seorang sering mengecek, jangan sampai keluar dari lisannya apa itu, gerajang itu namanya apa? Meremehkan orang lain. Baik perkara dunia, ya, seperti cuma bisa gitu aja nih. Cuma begitu, jualan cuma begitu, apa itu namanya meremehkan. Baik perkara dunia. Mungkin antum sekolah S2, S3 bidang manajemen atau bidang apa, terus antum meremehkan apa itu? Apa itu? Gitu meremehkan. Tidak punya ilmu tentang dunia. Tidak bisa marketing. Nggak tahu caranya. Itu namanya meremehkan dalam urusan apa? Dunia. Demikian juga dalam urusan agama. Meremehkan orang. Apa cuma bisa ngajar Al-Fatihah? Cuma ngajar TPA? Apa? Terus sekolah nggak cuma bisa ngajar apa? TPA. Itu nggak boleh. Cuma bisa ngajar. Ngajar TPA. Kalau dia ikhlas, pahalanya banyak ya. Seperti ada yang ya pokoknya jangan meremehkan apa? Orang lain ya. Kapan kita meremehkan orang lain? Dan itu terkadang terlepas segera istighfar. Istighfar, ingat bahwasanya kelebihan yang Allah berikan untuk kamu syukuri, bukan untuk kamu sombongkan. Inilah penghuni surga al-jabbarun yang sombong, angkuh, menyiksa orang, menzalimi orang lain atau yang merendahkan orang lain, maka mereka adalah berhak untuk masuk dalam neraka jahanam yang kata Allah fabi'sa maswal mutakabbirin. Neraka adalah seburuk-buruk tempat untuk orang-orang yang sombong. Baik, berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Innahu la ya'ti ar-rajulu saminul 'azimu yaumal qiyamah, la yazunu 'inda Allah janaha ba'udatin muttafaqun alaih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan pada hari kiamat kelak, seorang akan ditimbang di timbangan Allah, di mizan. Orang tersebut orang yang besar, gemuk, badannya besar, namun ketika ditimbang pada hari kiamat kelak, tidak bisa menyamai beratnya seekor nyamuk. Artinya dia badannya besar, gemuk, tapi ternyata di akhirat tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Ini dalil bahwasanya pada hari kiamat kelak yang ditimbang di mizan, sebagian dalil menunjukkan yang ditimbang adalah amal soleh atau ditimbang catatan amal, dan sebagian dalil menunjukkan yang ditimbang adalah orangnya. Namun ini tidak bertentangan, artinya ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang catatan amalnya, yang ditimbang amal solehnya, tapi semuanya kembali kepada amal soleh. Di antara dalil yang menunjukkan yang ditimbang orangnya seperti hadis ini, demikian juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Ibnu Mas'ud sedang bersama para sahabat, tiba-tiba ada angin yang menghembuskan sarungnya, izarnya, maka terlihatlah dua betis Ibnu Mas'ud yang kecil, yang kurus. Maka sebagian orang tertawa. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Para sahabat berkata, "Min diqqati saqaihi ya Rasulullah," karena betisnya kurus. Kata Rasulullah SAW, "Lahuma fil mizan yaumal qiyamah asqalu min jabalil Uhud." Sungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud yang kurus itu kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada Gunung Uhud. Itu orang mukmin yang kurus lebih berat pada Gunung Uhud, apalagi yang gemuk ya gitu. Enggak ya. Jadi intinya ada orang badan besar, gagah, mungkin badannya kekar, badannya besar, tapi ketika ditimbang enggak ada nilainya. Kenapa? Imannya enggak ada. Nah, ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya ada orang seperti ini biasanya orang terpandang ya. Bisa badan besar, kemudian badannya gemuk, badannya kekar, pasti dia orang nyaman, orang hidup apa? Nyaman. Kalau nggak nyaman, nggak mungkin gemuk seperti itu, badannya besar, mungkin pertumbuhannya susah, ya kurang minum susu, kurus kerempeng ya. Menunjukkan dia hidup nyaman, mungkin dihormati oleh orang, tapi ternyata di hari kiamat tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik, hadis berikutnya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita berkulit hitam, dia taqumul masjid, itu mengurusi masjid. Ada yang mengatakan taqumu artinya membersihkan kotoran dari masjid. Ada sampah-sampah kemudian dia bersihkan. Atau seorang pemuda, tapi banyak riwayat mengatakan seorang wanita berkulit hitam. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah sallallahu sering lihat wanita itu di Masjid Nabawi bersih-bersih. Suatu hari Rasulullah SAW tidak lihat lagi wanita tersebut. Fasa'ala anha, maka Rasulullah SAW bertanya, mana wanita yang biasa sapu-sapu masjid, bersih-bersihkan masjid? Faqalu matat, dia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW berkata, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian wahai para sahabatku tidak memberitahuku ketika dia meninggal dunia? Faka'annahum saggaru amraha, seakan-akan para sahabat meremehkan wanita ini. Ya. Maksudnya tidak semua orang meninggal kasih tahu Nabi. Ini hanya tukang sapu, ya sudah, enggak usah dikira. Nabi mungkin sibuk, mungkin pikiran mereka demikian. Seakan-akan mereka meremehkan orang ini sehingga wafatnya wanita ini tidak perlu diberitahukan kepada Nabi. Tapi Nabi SAW tegur mereka. Afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak laporkan kepadaku ketika dia meninggal dunia? Kemudian Rasulullah SAW berkata, Dulluni ala qabriha, atau dalam beliau qabrihi. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Fadalluhu, maka mereka pun menunjukkan kuburan. Sudah dikubur wanita tersebut. Fasalla alaiha, kemudian Rasulullah SAW pun salat janazah di kuburan wanita tersebut. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah Ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi cahaya bagi kuburan-kuburan tersebut dengan salatku terhadap mereka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini dalil yang sangat jelas bagaimana orang yang wanita yang berkulit hitam yang mungkin dipandang remeh oleh banyak orang, bukan wanita yang berkulit putih cantik gini, tidak, berkulit hitam dan cuma nyapu-nyapu masjid. Bukan kepala DKM ya. Bukan ya. Ini di belakang cuma nyapu-nyapu ya. Bukan donaturnya, bukan kepala DKM-nya, mungkin tidak dipandang oleh orang. Artinya ya, tukang bersih-bersih bisa diganti, nggak ada ganti orang, nggak ada masalah. Artinya pengaruh dia terhadap berjalannya masjid tidak besar. Cuma sekedar apa? Sapu-sapu masjid. Tetapi dan para sahabat agak meremehkan, artinya ketika dia meninggal tidak perlu dilaporkan. Tapi ternyata bagi Nabi ini perempuan luar biasa. Sampai Nabi mengkhususkan untuk sholat jenazah pada wanita ini. Kenapa? Karena dia ngurusin masjid. Dia ngurusin apa? Masjid. Semua yang ngurusin rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membersihkan masjid, untuk membangun masjid. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzaf wa an tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan untuk dibangunkan, dibuat masjid-masjid dan untuk dibersihkan dan untuk dikasih minyak wangi. Jadi di antara sunnah kita sebarkan minyak wangi di masjid supaya orang nyaman kalau ibadah. Ya, kasih pasang AC, dibersihkan, ada bau yang gak enak dihilangkan, kasih minyak wangi. Kalau di Arab Saudi selalu ada orang bawa gaharu, ya, nebarin ke masjidnya. Saya pernah diprotes sama jemaah haji. Ustaz, katanya Arab Saudi anti kemenyan. Kenapa ada kemenyan di masjid? Bilang bukan kemenyan, itu wangi-wangian ya. Jumatan disebarin gitu. Jadi itu diantara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diperhatikan. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, walakin la yanbaghi zakhrafatuha wa tankishuha. Tapi tidak boleh dihiasi masjid, terlalu berhias, terlalu indah, nggak boleh. Karena bisa menghilangkan dari tujuan ibadah. Orang terpesona dengan keindahannya, banyak ukirannya, ya. Makruh kata para ulama hukumnya, makruh. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat. Orang lebih perhatian terhadap model masjid daripada memakmurkan masjidnya. Oleh benar banyak masjid-masjid mewah, entah kubahnya harganya berapa, kemudian ini harga berapa, modelnya indah, tapi orang perhatikan modelnya, bukan isi kajiannya, bukan memakmurkan masjid, maka hukumnya makruh. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di antara hal yang bisa
membantu menjadikan kuburan bercahaya adalah Nabi menyolatkan penghuni kubur ya. Bosnya penghuni kubur itu dalam kegelapan. Maka tidak mengapa kita berdoa kepada Allah agar kuburan orang tua kita misalnya agar diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat secara langsung. Nabi harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kuburan tersebut bisa diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Afa anta tunqidhu man finnar?" Apakah kau bisa menyelamatkan orang dari neraka wahai Rasulullah? Enggak bisa. Rasulullah SAW hanya berdoa kepada Allah, jangankan menyelamatkan orang dari neraka, untuk dapat hidayah saja Rasulullah SAW tidak bisa. Yang kasih hidayah siapa? Allah. Nah, kalau ada kemudian kiai atau pimpin tarekat kemudian menjamin surga atau akan menyelamatkan dari penghuni neraka, nah saya ke sana saya akan keluarkan kau dari neraka. Kita bilang kalau kamu ke neraka khawatir kamu juga nggak bisa keluar. Jangan ngeluarin saya. Kamu masuk kamu nggak bisa keluar. Ini terlalu berlebihan ya. Nggak tahu diri. Nabi SAW hanya harus berdoa dulu supaya penghuni kubur bisa diberi cahaya. Intinya ikhwan, jangan meremehkan siapapun ya. Meskipun hanya orang yang sedang membersihkan masjid, ngelap-ngelap masjid, ngetel masjid, selama dia beramal soleh, perhatian terhadap masjid, maka hendaknya kita hargai. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba ash'ad akbar madfu'un bil abwab law aqtama ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang ash'ad, yang rambutnya semrawut, akbar, tubuhnya penuh dengan debu, atau bajunya saking jarang punya baju, kotor seperti warna tanah. Ya, sudah putih jadi agak mangkak kata orang kan, seperti itu. Ini bukan sengaja dia mengotori diri, enggak. Cuma memang dia enggak punya pakaian. Jangan dibayangkan hadis-hadis ini menunjukkan disunahkan kita ngotori rambut dengan debu, enggak. Tapi Rasulullah SAW jelaskan ada orang seperti ini. Dia baju enggak banyak, ya. Cuma beberapa helai, ya. Dan ini sering disampaikan ya. Bagaimana sampai fuqaha membahas tentang hukum salat memakai selembar kain. Kenapa dibahas demikian? Karena dahulu ada orang yang tidak punya kain kecuali selembar aja. Selembar. Sehingga dia sholat hanya pakai selembar kain. Hukumnya bagaimana? Sah atau tidak? Bagaimana cara melilitkan pakaian ketika sholat dengan satu kain lembar? Orang yang agak kaya sedikit punya 2 lembar kain. 1 lembar untuk sarung, 1 lembar untuk rida. Ternyata ada orang yang cuma punya satu kain. Ya. Sebagaimana saya sampaikan tentang ada sahabat yang kemudian ketika mau menikah, ada wanita datang menghadiahkan dirinya kepada Nabi, kemudian ingin dinikahi oleh Nabi, kemudian ada fasawwab, Rasulullah SAW melihat wanita tersebut di atas, Rasulullah nazar lihat ke bawah, Rasulullah SAW diam, tidak tertarik. Maka sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, illam yakun hajah, ya, fazawijniha." Ya Rasulullah, kalau kau tidak mau nikah sama dia, buat saya aja ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Oke, kau punya mahar apa? Apa yang kau punya? Saya punya sarung sebagai mahar. Terus, tapi kalau saya kasih, saya nggak punya sarung yang lain." Luar biasa. Artinya, Masya Allah. Jadi ada zaman Nabi orang-orang seperti itu ya. Kata Nabi, "Iltamis walau khataman min hadid." Cari di rumah meskipun yang penting bisa jadi mahar, meskipun cincin dari besi. Gak ada ya Rasulullah. Kalau gitu, kau punya hafalan Quran apa? Saya punya hafalannya, sudah. Ajarkan dia. Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan kau dengan tersebut dengan hafalan Quranmu. Ya. Jadi intinya maksud saya, sampai ada sebagian sahabat yang tidak punya baju kecuali sedikit. Lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW menyuruh para wanita untuk sholat Id. Kemudian ada sahabat berkata, sahabat, "Ya Rasulullah, ihdana laisa lahat jilbab." Ya Rasulullah, ada di antara kami yang tidak punya jilbab. Bagaimana mau keluar? Dia tidak punya jilbab untuk sholat Id. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Betul bisuha, hendaknya temannya kasih pinjam." Temannya kasih pinjam. Artinya kita bayangkan bagaimana kesulitan hidup yang dialami oleh mereka sampai ada yang tidak punya jilbab. Ini jilbab banyak nggak dipakai. Ya. Ada yang punya pakaian cuma sedikit sampai mangkak harus. Ya, artinya seperti ini. Oleh karenanya ketika dibahas dalam hadis ini ada seorang rambutnya semrawut, kemudian pakaiannya penuh dengan debu, bukan berarti dia sengaja begitu. Jangan dipahami demikian. Kalau punya rambut ya dirapikan. Tapi rupanya mungkin dia tidak punya apa-apa. Dia punya minyak rambut tidak punya. Sehingga rambutnya agak semrawut. Kemudian pakaiannya mangkak seperti warna tanah. Ya karena mungkin jarang diganti. Ya.
dan madfu'un bil abwab, diusir dari pintu-pintu. Artinya kalau dia bertamu, orang tidak ingin menerima dia sebagai tamu. Kalau dia berketuk pintu tidak dibukain. Orang tidak semangat ngobrol sama dia, direndahkan oleh orang lain. Tapi kata Nabi, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Seandainya dia bersumpah nama Allah, maka akan dikabulkan sumpahnya. Ini menunjukkan bahwasanya jangan terpedaya dengan penampilan fisik dan jangan terlalu merendahkan orang yang penampilannya mungkin kurang. Antum jangan sama antum keluar di rumah, nggak di luar, nggak ada orang cuma jualan kue. Ya bisa jadi dia surganya lebih tinggi daripada kita ya. Itu pun kalau kita masuk surga. Bisa jadi dia surganya lebih. Kita nggak tahu, mungkin dia yang capek seperti itu tapi dia buat anak istrinya pahalanya gede. Jadi duduk manis, duduk santai, kemudian rezeki banyak ya. Bisa jadi kita nggak tahu. Masalah besar kecil pahala urusan apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya cara perhitungan tersendiri ya. Tapi ininya jangan meremehkan siapapun. Baik, hadis terakhir mungkin yang kita bawakan kesempatan ya. An Usamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga, fa idza ammatu man dakhalahal masakin. Ternyata yang paling banyak masuk ke surga adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Dan orang kaya terhalangi. Masuk surga enggak bisa, orang kaya terhalangi. Ghairu anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar. Adapun penghuni neraka langsung masuk neraka, enggak dihalang-halangi, langsung masuk neraka. Orang kaya tertahan dulu tidak langsung masuk surga. Wa qumtu ala babin nar, dan aku berdiri di pintu neraka, fa idza amatu man dakhalaha, ternyata kebanyakan yang masuk neraka an-nisa, para wanita. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-jaddu artinya al-hazzu wal ghina, itu kekayaan. Mahbusun yaitu belum diizinkan untuk masuk surga. Hadis ini menjelaskan kembali lagi tentang keutamaan orang miskin. Di antara keutamaan orang miskin, kebanyakan penghuni surga adalah apa? Orang miskin. Kenapa? Bukti menunjukkan bahwasanya orang miskin ketika diuji dengan kemiskinan, mereka lebih mudah untuk menghadapinya. Mereka lebih mudah sabar. Benar ada orang miskin yang nakal, yang mungkin begal atau mungkin merampok ada. Tapi kebanyakan tidak. Kebanyakannya kita lihat serum, mereka sabar. Kita jualan, pulang ke rumah dengan tidur seadanya. Ada rumah kecil yang tinggal anaknya banyak, rumahnya cuma 3x4 atau 4x6. Dan mereka sabar. Ya. Sampai waktu mana kejadian yang meninggal di pangkuannya, anaknya meninggal sudah. Tapi sabar. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan berhasil, sabar. Meskipun sebagian ada yang tidak sabar. Tapi sebaliknya, kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak berhasil, tidak bersyukur. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu menjadi melampaui batas ketika dia memandang dirinya sudah kaya. Kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak bersyukur. Entah dia gunakan kekayaannya untuk sombong dan angkuh, untuk pamer sana sini, ya. Entah dia gunakan kekayaannya untuk berfoya-foya, yang mengeluarkan uang tidak ada faedahnya, jalan-jalan melulu, keluar negeri melulu, ya. Kemudian isinya jalan-jalan beli barang-barang mewah, ya. Atau dia gunakan kekayaannya untuk maksiat, ya. Sehingga kebanyakan orang kaya ketika diuji dengan kekayaan tidak berhasil. Makanya banyak di surga orang miskin dan banyak di neraka orang-orang kaya. Baik, kita lanjutkan, ikhwan dan akhwat. Di sini Nabi SAW mengatakan ashabul jaddi mahbusun, orang kaya terhalangi. Kenapa terhalangi? Karena hisabnya panjang. Ya, dalam hadis kata Nabi SAW, inna fuqara ummati yadkhulul jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin masuk surga sebelum orang kaya. Yang orang kaya juga masuk surga, tapi orang miskin lebih dahulu, 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Sebagian riwayat 40 tahun, sebagian riwayat 100 tahun. Para ulama menjamak mengatakan tergantung super kaya semakin lama dia apa? Semakin lama tertunda. Kayaknya cuma sedikit-sedikit beda 100 tahun. Kayaknya kurang lagi cuma beda 40 tahun. Ya. Tapi intinya orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya sudah biasa merasakan kekayaan. Orang miskin yang merindukan surga karena selama ini tidak pernah apa? Ngelamar ditolak. Kemudian nggak pernah tidur di tempat yang mewah, tidak pernah kalau naik pesawat paling belakang ya, nggak pernah duduk di depan di bisnis kelas ya, meskipun mendarat lebih dahulu di belakang ya. Jadi mereka tidak pernah merasakan seperti itu. Dalam hadis Rasulullah sebutkan yang pertama kali melewati sirat itu orang-orang yang seperti tadi, yang dunusun libas, yang
pakaian mereka kotor, rambut mereka merawut, la yatazawwajuna mutanaimat, tidak pernah menikahi wanita-wanita yang halus-halus, yang kadang ngelamar selalu ditolak ya. Kalau ngelamar yang wanita-wanita cantik yang halus-halus tidak diterima. Makanya mereka lebih dahulu masuk apa? Surga. Yang kaya-kaya udahlah, nanti sudah di dunia enak-enak, tunggu ya. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan. Surga ada dua keutamaan. Pertama, keutamaan duluan masuk. Yang kedua, keutamaan level tinggi. Bukan berarti orang kaya, kalau dia terlambat masuk, bukan berarti levelnya lebih rendah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, bisa jadi dia dihisab. Meskipun hisabnya dia terlambat, tetapi ternyata setelah dihisab, amal soleh dia lebih tinggi daripada si miskin. Baik, kita kembali, kita lanjutkan. Ya. Jadi, bisa jadi seorang kaya setelah dihisab, kemudian ternyata amal solehnya banyak buat bersedekah, buat anak yatim, untuk bangun ini, bangun anu, ya. Kemudian bayar zakat, dan utamanya banyak. Akhirnya setelah dihisab, ternyata amal dia lebih banyak. Sehingga meskipun dia terlambat, levelnya bisa tinggi. Tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan cepat masuk surga. Cuma dia mendapatkan keutamaan level yang tinggi. Salah satu cara agar dia bisa mendapatkan dua keutamaan, masuk surga cepat dan levelnya tinggi, dia harus bisa masuk surga tanpa hisab. Gimana caranya urusan dia? Kalau dia kaya raya, tapi dia bisa masuk surga tanpa hisab, selesai urusan. Dia nggak ngantri sama yang lainnya. Dia masuk bersama orang-orang apa? Miskin. Tidak dihisab. Ya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Famnun bi ghairi hisab. Silakan mau bagi-bagi harta, mau gunakan, tidak ada hisab bagimu ya. Ya, jadi orang-orang yang diberi kelebihan kekayaan maka berusaha beramal soleh sebanyak-banyaknya supaya bisa masuk surga tanpa hisab, sehingga tidak ngantri di belakangnya. Ya, lagi ngantri ada yang tukang sapu di luar nih. Bos. Kamu yang kasih gaji kamu di luar. Bos. Gak bisa, gimana? Masih dihisab panjang. Ya, HP dihisab, mobil dihisab, rumah dihisab, istri dihisab, semuanya dihisab. Panjang ceritanya ya. Maka harus bisa masuk surga tanpa hisab, biar sama orang miskin. Kemudian di sini Rasulullah SAW sebutkan juga bahwasanya banyak penghuni neraka wanita. Pertama, memang jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah lelaki. Apalagi disebut nanti menjelang hari kiamat sampai 50 kali lipat satu orang laki-laki ngurusin 50 wanita ya. Kemudian yang kedua, wanita memang banyak melakukan sebab menjerumuskan mereka dalam neraka. Di antaranya mereka menjadi bahan untuk menggoda para lelaki ya. Semuanya fitnah wanita. Fitnah wanita semua menampilkan apa? Kecantikan wanita, kemolekan wanita, semua wanita jadi barang dagangan. Mau iklan odolnya kecil, ceweknya yang gede. Iklan apapun. Iklan apapun, ceweknya yang gede, odolnya apa? Kecil. Odolnya nggak seksi, ceweknya apa? Seksi. Pokoknya orang menarik duit, ceweknya baru lihat apa? Odolnya. Iklan apapun, ya, semuanya pasti menampilkan apa? Wanita. Ya. Sehingga mereka menimbulkan fitnah. Yang berikutnya yang buat mereka banyak masuk neraka karena muamalah dengan suami yang tidak benar. Ini Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsarahata bi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, semuanya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada yang berkata, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Li'annakunna takfurnal asyir, karena kalian tidak tahu bersyukur kepada suami. Wa tukthirna la'nah, kalian suka melaknat. Wa tukthirna syakat, kalian suka mengeluh. Maka hati-hati para wanita jaga diri tatkala bermuamalah dengan suami, jangan sampai menjadi wanita yang tidak tahu berterima kasih, suka mengeluh, maki-maki suami, angkat suara suami. Khawatir wanita seperti ini mudah masuk neraka jahanam. Dan saya sampaikan kepada bapak untuk banyak memaafkan. Untuk banyak memaafkan istri-istri ya, namanya mungkin baru ngaji ya, bapak-bapak juga baru ngaji. Kita tidak sejak kecil mengenyam pendidikan, ya sudah maafkanlah kita biar sama-sama masuk surga. Jangan bilang sudah kamu neraka, saya bidadari. Jangan, kita ingin masuk surga bareng-bareng. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.